Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Kediri. Bersyukur sekali pada saat ini saya berkesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ini tentu menjadi waktu yang indah untuk kita bisa belajar bersama-sama apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya yang ada di dalam kehidupan kami, itu semua oleh karena izin, itu oleh karena kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hati dan pikiran kami untuk kami boleh siap mendengar apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat menarik, yaitu rangkaian di bulan Februari kita belajar tentang keluarga. Kalau sebelum-sebelumnya ada beberapa tema yang sudah disampaikan tentang keluarga dalam kendali Allah, sukacita dalam keluarga, juga ekspresi kasih itu di dalam keluarga. Dan di minggu yang terakhir ini saya memberikan tema yaitu keluarga yang diperdamaikan. Ya, satu tema yang menurut saya cukup menarik karena di tengah keharmonisan keluarga, di tengah kehidupan berkeluarga, baik orang tua, kemudian kepada anak, suami istri atau hubungan antar anak, pasti di dalamnya akan mengalami dinamika, kadang naik, kadang turun, kadang ada ketegangan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengatasi ketegangan, mengatasi konflik itu, dan kita sama-sama berusaha untuk berdamai dengan masing-masing anggota keluarga kita. Nah, ini menjadi kesempatan yang indah, kita bisa belajar dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 19. 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-16 sampai 19 Bapak Ibu. Saya akan menolong membacakan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat yang ke-18, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar 2 hal bagaimana teladan Kristus itu bisa memberikan pengertian, pemahaman kepada saya dan saudara untuk kita bisa berdamai di dalam atau di tengah konflik yang terjadi di keluarga kita. Mungkin secara tidak sadar kita merasa keluarga kita baik-baik saja. Tetapi ketika kita menilik ke hati yang lebih dalam, kadangkala ada beberapa hal, ada sesuatu hal yang tidak beres. Mungkin orang tua menyakiti anak, anak menyakiti orang tua. Nah, hari ini kita akan belajar untuk kita bisa mengatasi hal tersebut. Yang pertama, di tengah konteks jemaat Korintus Bapak Ibu, jadi Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, jemaat Korintus ini didirikan oleh Paulus Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Paulus menasihati jemaat Korintus ini malah tidak mempedulikan Paulus. Karena apa? Karena Paulus ini miskin, menderita, dan penampilannya itu tidak seperti pemimpin-pemimpin agama lainnya. Nah, di situ dia meragukan kerasulan Paulus. Nah, Paulus menasihati jemaat Korintus supaya tidak hanya melihat fisik, tetapi melihat bagaimana pelayanannya yang fokus kepada Kristus. Di tengah ketidakharmonisan hubungan Paulus dan jemaat di Korintus, Paulus memberitakan kabar damai, bagaimana hubungan itu antar manusia harus damai. Nah, hari ini kita bisa belajar 2 hal itu, apa yang diajarkan Paulus yang berpusat kepada Kristus. Yang pertama adalah perubahan sudut pandang Bapak Ibu Saudara. Perubahan sudut pandang ini ada di ayat pasal kelima ayat yang ke-16. Di sana Paulus, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia.
Jadi artinya Paulus pun sebelumnya juga mengalami perubahan sudut pandang. Ketika kapan? Ketika Paulus berjumpa dengan Kristus. Bapak Ibu, Paulus itu orang Farisi yang sangat ahli dalam hukum Taurat. Demikian juga dengan hukum-hukum di bawahnya yang sangat banyak sekali, berjumlah 613. Paulus sangat hafal. Dan mindset Paulus adalah keselamatan didapat ketika bisa melakukan hukum Taurat itu. Itulah yang diajarkan orang-orang Farisi pada saat itu. Dan ketika Yesus datang, Yesus membawa pembaharuan, membawa perubahan sudut pandang di mana keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Disitulah bergejolak hati Paulus dan akhirnya Paulus menerima Kristus dan menjadi misionaris, menjadi pemberita Injil. Perubahan sudut pandang itulah yang seharusnya saya dan saudara miliki. Seharusnya saya dan saudara memiliki sudut pandang yang baru di dalam Kristus ketika kita menghadapi konflik, menghadapi sebuah ketegangan. Yang menjadi aplikasi, apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan saya dan saudara? Seringkali dalam kehidupan saya dan saudara, setiap keluarga, setiap anggota keluarga memiliki sudut pandang masing-masing, memiliki pendirian masing-masing. Tentunya di latar belakangi dengan ya mungkin latar belakang keluarga asalnya, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman berjumpa ya sosial dengan orang lain itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, di tengah masing-masing anggota keluarga yang memiliki pendirian masing-masing Bapak Ibu, kita perlu untuk memfokuskan sudut pandang kita kepada Tuhan. Di tengah konflik atau ketegangan yang terjadi dalam keluarga kita, hendaknya kita tetap memikirkan apa yang akan Allah lakukan jika Allah ada di posisi kita. Artinya pandangan kita harus senantiasa berfokus kepada Kristus. Nah, yang seringkali terjadi kan di dalam keluarga kita ya Bapak Ibu Saudara, konsep-konsep duniawi, konsep-konsep tradisi yang sudah turun-temurun ada itu kita pertahankan. Apalagi yang orang tua selalu bersikukuh, ya dulu zamanku seperti ini ya. Gak ada sekarang yang pokoknya gadget-gadget dan lain sebagainya. Orang tua bersikukuh dengan apa yang ia alami mungkin 20-30 tahun lagi. Bertemu dengan anak-anak yang saat ini, anak usia 3-4 tahun sudah bermain YouTube Bapak Ibu Saudara. Nah ini perbedaan-perbedaan ini, sudut pandang itu yang perlu kita evaluasi. Kita perlu sadari bahwa untuk kita bisa berdamai, mari kita fokus kepada Kristus. Kristus itu adalah Allah yang sangat luar biasa, yang pendamai. Dia adalah yang mendamaikan Allah dengan kita yang berdosa, yang seharusnya kita tidak layak untuk menerima kerajaan surga. Di ayat ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru Bapak Ibu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam keluarga kita, hendaknya Yesus itu menjadi landasan, bukan tempelan Bapak Ibu. Apa maksudnya? Yesus tuh landasan. Kalau rumah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bangun rumah yang kokoh, yang kuat, kita perlu membongkar Bapak Ibu. Membongkar semuanya dan membangun fondasinya itu dengan baik dan benar. Kalau kita mau bangun dengan tinggi, dengan kokoh, fondasinya harus kuat. Nah Yesus ini menjadi landasan, menjadi fondasi Bapak Ibu. Dan tidak bisa Yesus hanya dipakai sebagai hiasan dinding, tempelan sana sini, tidak bisa. Jadi kesimpulannya, mari kita kembali kepada Alkitab, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa berhikmat, untuk kita bisa melihat bagaimana Allah melihat. Nah kalau kita bisa menggunakan sudut pandang Allah di dalam mengatasi konflik kita, yang terjadi adalah kita senantiasa merendahkan diri, kita senantiasa menghargai orang lain. Mencoba melihat permasalahan itu dengan sudut pandang yang lebih luas. Yang pertama, perubahan sudut pandang kita sudah pelajari. Yang kedua, Paulus juga mengajarkan untuk kita melihat apa yang Kristus lakukan Bapak Ibu Saudara. Apa yang Kristus lakukan? Untuk mendamaikan hubungan Allah dan manusia yang sudah terpisah Bapak Ibu Saudara oleh karena dosa. Kristus rela mati untuk kehidupan saya dan saudara. Di ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kristus yang menjadi agen pendamaian saya dan saudara. Untuk kita akhirnya bisa terhubung lagi dengan Allah. Bagaimana Kristus melakukan itu? Saudara tentu sudah tidak bingung, saudara mungkin tidak
Saudara tidak mungkin tidak tahu bagaimana pengorbanan Kristus itu nyata untuk kehidupan saya dan saudara. Bagaimana dia berkorban di kayu salib. Saudara, kalau saya menganalogikan begini, kalau kita biasanya mindset manusia adalah untuk mencari solusi kita mencari jalan tengah. Sama-sama diuntungkan, sama-sama pihak A ini untung, pihak B untung. Kalau pihak A untung, pihak B tidak untung, wah itu repot. Tidak akan mungkin mau, tidak akan mungkin ada kesepakatan. Ataupun sebaliknya. Itu sudut pandang manusia Bapak Ibu. Tetapi kalau kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan masalah dosa yang kita alami. Kita akan melihat Yesus tidak hanya berhenti di tengah jalan Bapak Ibu. Mungkin kita ada di tengah jalan sudah Tuhan. Tetapi Tuhan tetap tidak mencari jalan tengah. Tuhan tetap mencari saya dan saudara. Tuhan tetap lari untuk mendapatkan saya dan saudara. Karena kalau Tuhan menunggu di tengah kita tidak akan sampai Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan itu tidak akan sampai untuk menuju Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk saya dan saudara. Kalau Bapak Ibu menjatuhkan pensil Bapak Ibu Saudara. Apakah pensil itu akan bisa kembali lagi kepada Bapak Ibu Saudara dengan sendirinya? Tentu tidak. Bapak Ibu tentu harus memiliki effort untuk mengambil pensil itu. Itulah analogi bagaimana Kristus sudah menyelamatkan saya dan saudara. Dia sendiri, Allah sendiri yang turun untuk mendapati saya dan saudara yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu melalui teladan Kristus kita bisa belajar bagaimana ketika ada konflik Tuhan mengajarkan kita untuk merendahkan diri kita. Menekan ego kita. Nah kadangkala kita seringkali tidak mau melakukan hal itu karena gengsi. Karena ya pokoknya aku sudah begini, aku harus menang. Pemikiran-pemikiran itu harus kita hapus di dalam kehidupan kita. Perlu ada pengorbanan Bapak Ibu untuk kita bisa mencapai kedamaian. Berkorban itu bukan berarti kalah. Tetapi berkorban itu adalah satu hal yang Tuhan kehendaki untuk saya dan saudara lakukan. Dan itu untuk satu hal yang baik yaitu kedamaian. Dua cara ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama berubah sudut pandangnya. Dan yang kedua mari kita berkorban untuk kita bisa menjadi agen-agen pendamai di dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin saat ini ada yang memiliki masalah, ketegangan, konflik yang mungkin diam-diam saja. Semuanya kelihatan baik-baik saja tetapi mungkin orang tua punya satu kekecewaan terhadap anak. Atau anak punya kekecewaan terhadap orang tua. Atau kakak punya kecewaan terhadap adik, menyimpan rasa itu. Mari kita belajar dua hal ini. Rubah sudut pandang kita. Dan mari kita rela berkorban. Merendahkan diri untuk kita bisa menjadi agen pendamai. Kitalah yang menjadi inisiator. Demikian Allah menjadi inisiator atas keselamatan hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan keluarga kita. Mari kita akan menjadi agen-agen pendamai di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas setiap firman yang boleh kami pelajari bersama-sama. Firman yang sungguh indah mengingatkan kami untuk kami bisa menjalin satu hubungan yang baik dengan keluarga kami. Dan kalaupun ada beberapa hal yang mungkin menyakiti hati kami, mungkin membuat hubungan antar anggota keluarga ini mengalami kerenggangan, kami percaya Tuhan yang memulihkan. Dan Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa menjadi agen-agen pendamai di keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dan kami mengakhiri di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.